Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kotrunada dari Prodi Pendidikan IPS dari Mapel Sejarah Nasional Indonesia A. Pada hari ini, saya akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, tentunya kita yang pertama kali akan membahas tentang awal masuk Jepang ke Indonesia. Akan tetapi, sebelum itu, saya akan membahas tentang apa sebenarnya tujuan Jepang menduduki Indonesia. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia yaitu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Next, yang berikutnya ialah kita akan membahas tentang Jepang mendarat di Indonesia. Pertama kali Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, di mana tentara Jepang telah mendarat di Tarakan bersamaan dengan Balikpapan. Kemudian, yang berikutnya yakni pada tanggal 1 Maret 1942, di mana tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Indramayu Jawa Barat, dan juga Kraken Rembang Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya yakni pada 8 Maret 1942, di mana Legend Hinterport menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Next, yang berikutnya kita akan membahas tentang apa hal-hal yang dilakukan Jepang selama di Indonesia dan apa dampaknya. Tentu ketika membahas tentang Jepang, pertama kali kita akan membahas tentang bidang politik. Pertama, Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang serta memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Kemudian yang kedua yakni melakukan upacara sekrei, di mana rakyat disuruh untuk membungkuk kepada matahari terbenam sebagai bentuk penghormatan kepada dewa matahari, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan agama mayoritas di Indonesia yakni agama Islam. Kemudian yang ketiga membentuk angkatan militer darat dan laut. Kemudian yang keempat mengubah tatanan pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Kemudian yang kelima yakni membentuk PPKI dan PPU-PKI. Kemudian kita akan membahas tentang bidang pemerintahan dan pada bidang militer. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama, yakni pada wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat Rikugun ke-25 bermarkas di Bukit Tinggi. Kemudian, yang kedua yakni pada wilayah Jawa dan Madura, di mana di bawah pemerintahan Angkatan Darat Rikugun ke-16 yang bermarkas di Jakarta. Pemerintahan militer juga dibantu dengan Angkatan Laut. Kemudian yang ketiga ada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut Kaigugun kedua bermarkas di Makassar. Berikut ini merupakan struktur pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang, yaitu ada pada kota dan juga daerah. Untuk kota sendiri terdiri dari Shi, Shuchokan, Takubetsushi, Shicho, dan Bunken. Untuk daerah sendiri ada Shu, kemudian ada Shi, ada Gun, ada Son, ada Nku, ada Za, dan juga ada Gumi. Next, yang berikutnya kita akan membahas tentang pusat militer, yaitu ada 3. Pertama, militer Angkatan Darat yang ke-25 berada di Sumatera Bukit Tinggi, Angkatan Darat yang ke-16 untuk Jawa Madura berada di Jakarta, dan untuk Angkatan Laut meliputi Sulawesi, Borneo, Maluku berpusat di Makassar dengan koordinator pemerintahan militer. Berikut ini merupakan organisasi-organisasi pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama yakni Heiho. Heiho sendiri merupakan kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Untuk anggota Heiho itu mendapatkan latihan militer
agar mampu menggantikan prajurit Jepang dalam peperangan latihan berupa menggunakan senjata maupun mengemudi. Kemudian ada syarat-syarat menjadi anggota Heiho, yakni yang pertama harus berusia 18 sampai 25 tahun. Kemudian yang kedua yaitu berbadan sehat. Kemudian yang ketiga yakni berkelakuan baik, dan yang keempat yakni pendidikan minimal sekolah dasar. Yang berikutnya merupakan organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA diawali oleh surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Seiken pada bulan September 1943. Keanggotaan PETA dibedakan menjadi 5 pangkat, yakni ada Dainjo sebagai komandan batalion, dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka. Kemudian Azachu Danjo, komandan kopi, dipilih dari mereka yang bekerja tetapi belum memiliki jabatan. Sodanjo, komandan peleton, dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Ada Budanjo, komandan regu, dipilih dari para pelajar sekolah dasar. Kemudian ada Gyuhe sebagai prajurit sukarela yang dipilih dari pemuda yang belum pernah bersekolah. Berikut adalah organisasi Seinendan, di mana barisan pemuda. Organisasi Seinendan ini berdiri pada tanggal 9 Maret 1943, di mana anggotanya berumur 14-22 tahun. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Berikutnya ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Organisasi kepemudaan yang bertugas sebagai barisan pembantu polisi yang melakukan tugas-tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa pada masa pemerintahan Jepang. Keibodan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Next, yang berikutnya ada Fujinkai, yakni Himpunan Wanita. Fujinkai sendiri merupakan suatu organisasi perkumpulan perempuan yang bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Dengan para anggota wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai ini melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan berkebun, dan lain sebagainya. Berikutnya yakni ada Jawa Hokai atau Perhimpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Jawa Hokai sendiri dibentuk pada tahun 1944 yang bertujuan untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Minimal anggotanya berumur 14 tahun ke atas, tujuannya untuk mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian. Berikutnya yakni ada Shui Shintai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944 yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat, dan tokohnya yang menjadi anggota Shui Shintai yaitu adalah Soekarno, Otto Iskandarinta, dan R.P. Suroso. Berikutnya ada pada bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial dan budaya yakni dampaknya yaitu pada sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. Kemudian semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta. Kemudian ada kebijakan Kirohashi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Kemudian ada mendirikan Pusat Kebudayaan Keimin Bunka Shidonjo pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Berikutnya ada pada bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang,
efek dampaknya pada bidang pendidikan yaitu ada beberapa. Yang pertama, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang. Kemudian, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Dan juga ada perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Kemudian para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer, yang mana hal tersebut juga berdampak terhadap pendidikan di Indonesia. Akibat penjajahan Jepang di Indonesia, perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak yang ditutup pada tahun 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka, yaitu ada kedokteran, Among Praja, dan lain sebagainya. Kemudian dampak pendudukan Jepang pada bidang ekonomi, yaitu adanya pembentukan barisan romusa dengan panitia pengarahan Romugyokai di setiap daerah. Romusa sendiri dikenal sebagai kerja paksa. Kemudian ada pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. Kemudian ada objek vital dan alat-alat produksi yang dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang, sehingga rakyat Indonesia tidak leluasa. Kemudian ada barang-barang keperluan hidup sulit didapatkan karena jumlahnya yang sedikit, karena semuanya dikuasai oleh Jepang. Kemudian ada peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dan juga pada masa itu bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan rakyat Indonesia menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.